saya mau debat lagi, oh ini pemain yang sudah dinasehatin nggak mau dipakai, oh kenapa ada pemain muda yang sudah menjadi bagian daripada strategi besar nggak dipanggil. Ya saya menjelekkan partner saya yang sama-sama ini udah fight dengan saya sama-sama berapa bulan ini. Tangis bahagia Erick Thohir pecah seketika melihat kembalinya Shin Tae-yong dan dua pemain naturalisasi Jairo Riedewald dan Pascal Struij resmi jadi warga Indonesia. Jakarta, suasana penuh haru dan kebahagiaan memenuhi kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada pagi yang akan dikenang lama oleh jutaan pecinta sepak bola tanah air. Di hari itu, dua bintang sepak bola berdarah Belanda, Jairo Riedewald dan Pascal Struij, akhirnya resmi mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun yang membuat suasana semakin dramatis adalah momen ketika pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tiba kembali di tanah air setelah beberapa minggu berada di Korea Selatan. Kehadirannya menambah intensitas emosional yang luar biasa, membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak mampu lagi menahan air mata. Sosok Erick selama ini dikenal kuat dan jarang menunjukkan perasaan di hadapan publik. Namun pada hari pengesahan naturalisasi itu, ia terlihat berbeda. Begitu pengumuman resmi disampaikan oleh Kemenkumham, Erick spontan menundukkan kepala sambil mengusap air mata. Ketika Shin Tae-yong berjalan memasuki ruangan, ia berdiri dan memeluk sang pelatih seperti melepas rindu yang selama ini terpendam. Momen itu sontak menjadi viral, disebut-sebut sebagai hari paling emosional PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Erick kemudian berkata dalam konferensi pers singkat, dengan suara yang masih bergetar, bahwa hari itu adalah hari kemenangan bangsa Indonesia. Baginya, naturalisasi Riedewald dan Struij bukan hanya soal mendatangkan dua pemain baru, melainkan bukti bahwa PSSI kini bergerak dengan visi besar yang nyata. Ditambah lagi kembalinya Shin Tae-yong, Erick menyebut situasi ini sebagai momentum yang membawa optimisme bangsa menuju panggung dunia. Sementara itu, kehadiran Shin Tae-yong sendiri seolah menjadi kepulangan seorang jenderal setelah menjalani perjalanan panjang. Publik sempat dilanda kegelisahan karena absennya ST selama beberapa pekan, disertai rumor tentang masa depannya. Namun saat ia turun dari mobil dengan senyum tenang yang khas, semua kekhawatiran sirna. Ia menyapa awak media dengan kepala sedikit menunduk sambil mengucapkan salam, sebuah gestur yang telah membuatnya begitu dicintai masyarakat Indonesia. Begitu memasuki ruangan dan melihat Erick Thohir, ST langsung dipeluk oleh sang ketua umum. Tangis bahagia Erick menciptakan suasana penuh kehangatan. Di hadapan wartawan, ST menyampaikan bahwa dirinya kembali ke Indonesia bukan untuk beristirahat, melainkan untuk bekerja. Indonesia rumah saya, ucapnya singkat. Ia menegaskan bahwa kedatangannya bersamaan dengan resminya dua pemain anyar menjadi WNI merupakan titik awal babak baru dalam perjalanan timnas Indonesia. Kedua pemain yang baru saja menjadi WNI itu bukanlah pemain sembarangan. Jairo Riedewald, ex-pemain Ajax dan Crystal Palace, dikenal sebagai gelandang bertahan yang memiliki visi permainan kelas Eropa. Kemampuannya dalam progresi bola, ketenangan saat ditekan, dan kualitas passing membuatnya menjadi aset berharga bagi gaya permainan modern. Pascal Struij, bek andalan Leeds United, merupakan pemain bertahan berkarakter kuat, disiplin, dan sangat kokoh dalam duel udara. Kombinasi mereka diprediksi akan mengubah wajah pertahanan Indonesia secara signifikan. Proses naturalisasi kedua pemain ini tidak instan. Mereka melalui tahapan panjang dimulai dari verifikasi keturunan, komitmen pemain, pembahasan dengan DPR, hingga penetapan Presiden Republik Indonesia. Pemerintah memastikan semua dokumen legal sesuai aturan. Sementara PSSI terus menjaga komunikasi intensif dengan keluarga kedua pemain agar proses berjalan mulus. Banyak pihak menyebut naturalisasi mereka sebagai salah satu yang paling rapi, cepat, dan efisien sepanjang sejarah PSSI. Di mata Shin Tae-yong, kedua pemain tersebut merupakan potongan puzzle yang sangat penting. Ia selama ini membutuhkan pemain yang bisa menjaga stabilitas lini tengah dan pertahanan, terutama saat menghadapi tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Iran. Jairo Riedewald menawarkan kemampuan mengatur ritme permainan yang selama ini menjadi kelemahan Indonesia. Sedangkan Struij hadir sebagai palang pintu modern yang dapat memimpin garis pertahanan dengan ketenangan luar biasa. Kehadiran keduanya juga membuat variasi taktik STY semakin kaya. Timnas Indonesia bisa bermain dengan formasi 3 back ataupun 4 back tanpa mengurangi stabilitas.
Dalam bayangan publik, duet Struijk dengan Jordi Amat atau Elkan Bagot akan menjadi tembok yang sulit ditembus. Sementara Riedewald akan menjadi motor permainan yang memulai serangan dari lini terdalam. Pelatih manapun akan bahagia memiliki pemain dengan kualitas seperti mereka. Tidak hanya di dalam negeri, kabar naturalisasi ini juga menjadi perhatian internasional. Media Inggris, Belanda, hingga Korea Selatan memberitakan perkembangan ini. Banyak analis sepak bola menyebut Indonesia sebagai negara Asia Tenggara dengan perkembangan paling agresif dalam 5 tahun terakhir. Beberapa headline media asing bahkan menuliskan bahwa Indonesia kini menjadi proyek ambisius Asia yang potensinya tidak boleh diremehkan. Dukungan dari publik Indonesia juga luar biasa. Media sosial penuh dengan ucapan selamat dan rasa bangga. Banyak yang menyebut hari itu sebagai hari yang patut dirayakan seluruh pecinta sepak bola nasional. Tagar seperti "Selamat datang Jairo", "Struijk WNI", dan Shin Tae-yong comeback bertengger di trending selama berjam-jam. Banyak pula yang mengatakan bahwa kedatangan dua pemain ini bersama STY merupakan pertanda bahwa masa depan cerah bagi Garuda sudah di depan mata. Erick Thohir dalam pernyataan lanjutan mengatakan bahwa tujuan PSSI sangat jelas, menjadikan Indonesia bukan lagi sekadar peserta, tetapi kontestan yang layak diperhitungkan di Asia dan dunia. Ia menegaskan bahwa kerja keras seperti ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga demi membangun fondasi kuat bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Menurutnya, kehadiran Riedewald dan Struijk bukan hanya untuk memperkuat tim senior, tetapi juga memberi teladan bagi pemain muda Indonesia untuk bercita-cita menembus panggung Eropa. Di akhir konferensi pers, Erick kembali menatap ke arah Shin Tae-yong dengan mata yang berkaca-kaca dan berkata bahwa Indonesia saat ini berada pada fase terkuatnya. Dengan ST kembali memimpin tim, ditambah pemain kualitas Eropa yang kini sudah sah menjadi bagian dari NKRI, mimpi Indonesia menuju Piala Dunia 2026 bukan lagi fantasi. Ini adalah perjalanan yang sedang dibangun dengan langkah konkret. Hari itu akan dikenang sebagai hari kebangkitan baru. Hari ketika tangis bahagia pecah, ketika bendera merah putih kembali berkibar dalam semangat yang menyala-nyala, dan ketika Indonesia menyadari bahwa mereka kini memiliki kekuatan untuk benar-benar bersaing di panggung sepak bola dunia. Dengan Shin Tae-yong kembali, Riedewald dan Struijk resmi menjadi WNI, serta dukungan penuh dari seluruh rakyat, Garuda benar-benar bersiap terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Jakarta, suasana penuh haru dan kebahagiaan memenuhi kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada pagi yang akan dikenang lama oleh jutaan pecinta sepak bola tanah air. Di hari itu, dua bintang sepak bola berdarah Belanda, Jairo Riedewald dan Pascal Struijk, akhirnya resmi mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun yang membuat suasana semakin dramatis adalah momen ketika pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tiba kembali di tanah air setelah beberapa minggu berada di Korea Selatan. Kehadirannya menambah intensitas emosional yang luar biasa, membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak mampu lagi menahan air mata. Sosok Erick selama ini dikenal kuat dan jarang menunjukkan perasaan di hadapan publik. Namun pada hari pengesahan naturalisasi itu, ia terlihat berbeda. Begitu pengumuman resmi disampaikan oleh Kemenkumham, Erick spontan menundukkan kepala sambil mengusap air mata. Ketika Shin Tae-yong berjalan memasuki ruangan, ia berdiri dan memeluk sang pelatih seperti melepas rindu yang selama ini terpendam. Momen itu sontak menjadi viral, disebut-sebut sebagai hari paling emosional PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Erick kemudian berkata dalam konferensi pers singkat, dengan suara yang masih bergetar, bahwa hari itu adalah hari kemenangan bangsa Indonesia. Baginya, naturalisasi Riedewald dan Struijk bukan hanya soal mendatangkan dua pemain baru, melainkan bukti bahwa PSSI kini bergerak dengan visi besar yang nyata. Ditambah lagi kembalinya Shin Tae-yong, Erick menyebut situasi ini sebagai momentum yang membawa optimisme bangsa menuju panggung dunia. Sementara itu, kehadiran Shin Tae-yong sendiri seolah menjadi kepulangan seorang jenderal setelah menjalani perjalanan panjang. Publik sempat dilanda kegelisahan karena absennya STY selama beberapa pekan, disertai rumor tentang masa depannya. Namun saat ia turun dari mobil dengan senyum tenang yang khas, semua kekhawatiran sirna. Ia menyapa awak media dengan kepala sedikit menunduk sambil mengucapkan salam, sebuah gestur yang telah membuatnya begitu dicintai masyarakat Indonesia. Begitu memasuki ruangan dan melihat Erick Thohir, ST langsung dipeluk oleh sang ketua umum. Tangis bahagia Erick menciptakan suasana penuh kehangatan. Di hadapan wartawan,
ST menyampaikan bahwa dirinya kembali ke Indonesia bukan untuk beristirahat, melainkan untuk bekerja. Indonesia rumah saya, ucapnya singkat. Ia menegaskan bahwa kedatangannya bersamaan dengan resminya dua pemain anyar menjadi WNI merupakan titik awal babak baru dalam perjalanan timnas Indonesia. Kedua pemain yang baru saja menjadi WNI itu bukanlah pemain sembarangan. Jairo Riedewald, ex-pemain Ajax dan Crystal Palace, dikenal sebagai gelandang bertahan yang memiliki visi permainan kelas Eropa. Kemampuannya dalam progresi bola, ketenangan saat ditekan, dan kualitas passing membuatnya menjadi aset berharga bagi gaya permainan modern. Pascal Struijk, bek andalan Leeds United, merupakan pemain bertahan berkarakter kuat, disiplin, dan sangat kokoh dalam duel udara. Kombinasi mereka diprediksi akan mengubah wajah pertahanan Indonesia secara signifikan. Proses naturalisasi kedua pemain ini tidak instan. Mereka melalui tahapan panjang dimulai dari verifikasi keturunan, komitmen pemain, pembahasan dengan DPR,